berubah memang lebih cepat? Kenyataannya tidak. Benar, siapa namanya adik yang pintar ini? Siapa nama kamu? Siapa? Kamu pintar, banyak tahun kamu pintar, akalnya banyak. Nama kamu siapa? Hendrik. Menurut Hendrik, 1 minggu berapa hari? 7 ekor. 7 hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? Dari 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu sama sekarang, waktu sama. Sama. Benar ya? Tapi karena aktivitas kebutuhan yang begitu sangat banyak, seolah-olah waktu itu tambah cepat. Menurut Hendrik sekarang channel televisi ada berapa, saudara? Banyak ya. Nah, kalau 40 tahun yang lalu hanya 1. TVRI. Apa sekarang banyak, apalagi tambah TV kabel lebih banyak lagi. Apalagi kalau lihat YouTube, lebih seru lagi. Sesungguhnya aktivitas kita lah yang membuat begitu kita semakin sibuk, dan tanpa disadari kita semakin khawatir, semakin stres. Bahkan yang sederhana pun tidak mudah. Tahu yang sederhana tidak mudah? Tidur. Tidur mudah apa sulit? Mudah kan tidur. Tapi bagi orang-orang tertentu yang begitu sibuk, yang kerja, yang bisnis, ada kalanya untuk tidur aja butuh minum obat penenang, obat tidur. Jadi beruntung gak yang bisa tidur nyenyak? Beruntung gak? Beruntung. Nah, dan lebih beruntung lagi kita menjadi murid-murid Sang Buddha. Sangat-sangat beruntung menjadi murid-murid Sang Buddha. Karena apa? Karena salah satu ciri khas ajaran Sang Buddha dibandingkan yang lain, meditasi. Tapi sayangnya, meskipun meditasi itu sangat bermanfaat, kita menyepelekannya. Dan meskipun sudah belajar meditasi, karena pernah suatu saat ketika saya kasih kesempatan tanya jawab, ada satu umat tanya, Bante, saya udah belajar praktek meditasi dari 20 tahun yang lalu, kok saya belum bisa meditasi dengan baik. Kenapa? Karena si umat itu praktek meditasinya seminggu sekali. Kalau datang ke wihara sekitar 5 menit, 10 menit, lewat dari 10 menit, bahkan belum sampai 10 menit ada yang protes, kok lama amat ya? Udah sudah pegang. Nah, mulai tengok kanan kirinya, meditasi enggak ya? Wah. Karena kurang praktek, jadi nggak bisa bermeditasi dengan baik. Sesungguhnya meditasi itu sangat-sangat bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Antara lain, kita lebih bisa berkonsentrasi, kita lebih memiliki daya ingat yang baik, kita lebih tenang, kita lebih sabar, kita lebih damai dan bahagia, dan lebih sehat. Kok bisa meditasi yang hanya memperhatikan napas masuk, napas keluar bisa lebih sabar? Pasti bisa, kalau sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pada saat praktek meditasi, awalnya sih duduk biasa-biasa saja.
Tapi nanti mulai datang BV. Benar ya BV ya? Iya, semut, kesemutan. Hendrik tahu BV? Tahu. Kalau yang bisa terbang penghisap darah, Govela. Benar. Berarti dengar kurang lebih 17 tahun yang lalu, tapi berarti sangat terkesan dengan Bibi, Govela, Paniki. Ya mulai kesemutan. Setelah kesemutan hilang, nanti terasanya Baal. Tahu Baal? Kebas, keram. Dan setelah melewati itu, nanti berangsur-angsur sepertinya mati rasa dan tidak terasa sama sekali. Kalau mendengar, membaca kisah-kisah guru-guru meditasi kok enak sekali ya, bisa tenang, damai, bahagia, bahkan 1 hari, 2 hari, bahkan bisa sampai 7 hari, tidak minum, tidak makan, hanya meditasi. Itu master meditasi, dan mereka pun bisa begitu lama meditasi, damai dan bahagia. Awalnya seperti kita, bukan tiba-tiba langsung abrakadabra, nama kompupa, langsung bisa meditasi lama-lama. Tidak bisa. Bahkan satu Bante senior di Thailand yang sangat dihormati. Nah, ini gambarnya. Lumta Mahabua. Bante Mahabua. Kalau Bante di Thailand itu dipanggilnya Lumta Mahabua. Kapal Hendrik siapa namanya? Siapa? Kalau di rumah Hendrik pasti suaranya dari belakang sampai ke depan kedengaran. Siapa Hendrik? Hari. Hari umur berapa? Hari? Umur? Hari kan? Umur kamu berapa? Oh, lupa umur. Wah, gawat juga. Oke, baik ya. Duduk tenang dan rapi. Lumta Mahabua ini waktu praktek meditasi, ya, dia menceritakan kisah hidup dia dan muridnya tulis sama. Awalnya pun dia mengalami kesemutan, sakit-sakit. Bahkan ketika dia semakin lama bermeditasi 10 jam, 24 jam, itu terasa kakinya, seluruh tubuh dia, tulangnya seperti mau patah-patah. Tapi harus dia punya semangat dan sungguh-sungguh. Nah itu kenapa kalau kita meditasi nanti kita akan lebih sabar, karena pada saat duduk meditasi kita akan berlatih kesabaran. Pada saat kesemutan, pada saat kebas, ya, mengalami rasa sakit dan rasa yang tidak enak, sebagian besar berubah posisi. Sekali berubah posisi, tidak lama kemudian dia akan minta lagi. Tapi kalau kita bertahan, kita sungguh-sungguh, lama-lama hilang. Dan jangan takut, kakinya nggak akan hilang. Atau mau nggak? Pada saat praktek meditasi, kakinya nggak kesemutan, kakinya nggak sakit. Mau? Oh, karena nggak ada mau, saya nggak bilang. Mau nggak? Sungguh-sungguh nggak?
Kalau kakinya nggak mau sakit, gampang. Kakinya disumbangin, bikin sok kaki. Ingat, selama kita masih memiliki kaki, tangan, tubuh kita ini, kita akan mengalami sakit, mengalami kelapukan. Siap nggak siap, tahu nggak tahu, organ tubuh kita ini, sel-sel kita ini setiap saat ada yang tumbuh, berlangsung, ada yang mati. Ada yang dokter di sini? Ada dokter? Yang mana? Oh, dokter. Ya, saya tanya ya sama dokter. Satu hari kira-kira sel kita yang bertumbuh dengan sel kita yang mati setiap hari berapa waktunya, dokter? Waktunya? Iya. Setiap detik ya? Banyak ya? Kira-kira berapa banyak? Oh, nggak apa-apa. Nanti cari tahu sama Mbak Google. Nah, itu banyak sekali. Banyak sekali. Nanti satu orang minta bantu makanan Bante disiapin aja di meja. Bante makan jam 11:30 ya. Ya, saya cerita Luntama Boa. Luntama Boa punya guru. Gurunya Ajahn Man. Dan Ajahn Man suatu saat dia bermeditasi di Gua Sarika. Di gua itu, di daerah situ sudah banyak pertapa-pertapa yang meninggal, yang sakit, atau yang pergi. Nah, ketika Ajahn Man akan menuju Gua Sarika, penduduk yang bertemu Ajahn Man mengingatkan Ajahn Man untuk kembali, karena di gua itu sangat membahayakan. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, Ajahn Man mengucapkan terima kasih. Terus berjalan menuju Gua Sarika. Malam pertama, malam kedua, beberapa hari dia bermeditasi dengan tenang, damai, dan bahagia. Dan hari selanjutnya dia mengalami sakit. Dia mengalami sakit. Umat-umat yang baik yang tahu Ajahn Man sakit dikasih obat, tapi tidak sembuh. Berhari-hari sakit, apa yang dimakan, apa yang diminum itulah yang dikeluarkan. Jadi sakitnya semakin berat. Ketika obat-obatan sudah tidak bisa menyembuhkan, Ajahn Man ini dia bermeditasi, berpikir, karena obat-obat yang saya minum sudah tidak bisa menyembuhkan sakit saya, dhammalah yang saya jadikan sebagai obat. Ajaran Sang Buddha sebagai obat, Ajahn Man bermeditasi. Ketika Ajahn Man bermeditasi dengan sungguh-sungguh memancarkan cinta kasih, kurang lebih jam 1 dini hari muncul di hadapannya satu makhluk yang tinggi besar, Asura. Dengan suara yang menggelegar, si makhluk ini bilang, Ajahn Man, kamu cepat meninggalkan gua ini. Kalau kamu tidak cepat meninggalkan gua ini, saya akan bunuh kamu. Kalau kita bagaimana? Begitu meditasi, mendengar suara, buka mata, di depan kita ada makhluk tinggi besar, apa yang kita lakukan? Kalau bisa lari, pasti lari. Atau mungkin sebagian langsung pingsan. Tapi Ajahn Man dengan senyum, cinta kasih dan kasih sayang, Ajahn Man bicara.
kamu nggak usah repot-repot membunuh saya. Tambah kamu bunuh, saya pasti akan meninggal. Terjadilah dialog. Kamu nggak usah bunuh, saya pasti meninggal. Kalau kamu bunuh saya, kamu bisa terhindar dari hukum di masyarakat. Tapi kamu nggak bisa terhindar dari hukum karma, hukum alam. Acan menjelaskan, ingat, ya, Acan nggak bilang ini Dhamma Sambuddha, tapi mengingatkan apa yang kita tabur itu yang kita akan petik. Nanam bibit pohon mangga, tumbuh pohon mangga. Nanam bibit pohon padi, tumbuh pohon padi. Nanam bibit pohon jagung, di Manado tumbuh pohon mini. Saya baru tahu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Hebat juga di Manado. Waktu itu saya tanya kurang lebih anak kelas 2 SD. Waktu saya tanya, "Dek, nanam bibit padi tumbuh pohon apa?" Padi. Nanam pohon mangga, mangga. Nanam bibit jagung tumbuh pohon apa? Dia tanya mamanya. Mamanya bilang biru. Ya, dia jawab biru. Oh iya. Meskipun banting nggak tahu kira-kira biru itu apa jagung juga. Nah, terjadi dialog. Setelah terjadi dialog, dijelaskan tentang hukum karma, si makhluk ini sadar, kalau kamu bunuh saya, membunuh seorang yang menjalankan sila dengan baik, kamu akan dapat karma buruk dan kamu akan sangat menderita. Daripada kamu membunuh saya, tanpa kamu bunuh saya pasti mati. Setelah terjadi dialog, dijelaskan Dhamma Sambuddha, si makhluk ini berubah wujud. Yang tadinya tinggi besar, sebesar setinggi acanman, dan wajahnya bercahaya. Ternyata si makhluk itu bukan asura. Si makhluk itu ternyata dewa penguasa di daerah itu. Dan si dewa ini dia minta maaf. Dia minta maaf karena kebodohannya, karena takut daerah kekuasaannya diambil sama Acanman. Jadi dia sakiti Acanman dengan ilmu yang dia miliki, dengan kesaktiannya. Maka dia bikin Acanman sakit. Dan dia sadar, dia minta maaf. Ya, Acanman memaafkan, lalu mengajarkan berlindung kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha, dan mengajarkan Pancasila. Si dewa ini sangat terima kasih, memohon diterima menjadi murid Acanman. Setelah dewa itu minta maaf dan dewa itu mendukung Acanman. Dalam waktu sekejap sakitnya bisa sembuh. Kenapa? Karena dibikin sakit sama si makhluk itu. Makanya ketika meditasi jangan takut. Tapi bagi penakut, bagi orang penakut, meditasi jangan malam hari. Kenapa nggak boleh malam hari? Karena pada saat meditasi nanti terdengar suara tikus losu, ya, benar gak sih? Tikus bahasa Mandarin apa? Losu. Sehingga saya benar gak? Bukan losu ya, losu. Itu dia. Pada saat meditasi bagi orang penakut, pikiran stop, nanti ada hantu, pocong. Nah, begitu berpikir yang seram-seram, lalu bunyi tikus atau orang buka pintu, bisa menjerit hantu. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi meditasi kapanpun, dimanapun kita bisa bermeditasi. Sang Buddha mengajarkan ada 4 cara duduk bermeditasi. Duduk seperti biasa, atau
seperti ini, atau kalau yang masih anak-anak remaja, kalau yang udah umurnya banyak hati-hati ya. Kalau mau posisi bunga teratai, kalau enggak nanti terkilir. Bahasa Manado-nya apa sih? Keseleo. Benar nggak? Ya. Jadi kalau yang nggak biasa jangan, harus bertahap. Meditasi posisi bunga teratai ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Tapi kalau nggak biasa, jangan coba-coba. Kalau Hendrik bisa ya? Hendrik bisa kan? Oh hebat nih. Kalau untuk usaha sukses. Kalau rajin belajar, praktik orang tua dan berbuat baik. Karena apa? Sisi bunga teratai ini punggungnya nanti tegak. Punggung kita tegak, tidak kaku. Kepala kita tegak, tidak kaku. Dan meditasi itu rileks, memancarkan cinta kasih. Tapi kadang-kadang pada saat ada kelas meditasi, kalau saya nggak pakai mic, suara saya kedengaran ke belakang nggak? Bisa ya? Nah, lebih beruntung lagi depan. Mari kita meditasi, punggung tegak, rileks, kepala tegak, langsung tegak. Katanya rileks, kalau rileks santai, memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, keluarga dan semua makhluk. Tapi kadang-kadang meditasi juga jangan gini. Meditasi konsentrasi, pikirannya fokus. Nanti lama-lama kalau terus kita banyak praktek, konsentrasi kita semakin baik. Usaha pertama Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata. Kalau kita sudah mencapai ini, melewati ini, Ekagata, kita memiliki konsentrasi yang baik, kita mencapai jhana pertama. Tapi kalau meditasi sama-sama, apalagi posisinya berbaring, nanti akan masuknya ke janor. Sebagian masuk ke janor, jhana luar. Pada saat kita meditasi, pikiran kita jangan biarkan mengembara ke masa yang telah berlalu maupun masa yang akan datang. Masa lalu biarlah berlalu, masa akan datang belum terjadi. Tapi yang penting saat ini. Saat ini kita bermeditasi dengan tenang, damai, bahagia. Apa yang kita pikirkan saat kita meditasi? Pikirkan napas masuk, napas keluar secara alami. Masihkah semuanya bernapas? Masih ada napasnya? Masih ada? Koko Hari masih bernapas? Hendrik masih bernapas? Oh, masih ya? Kalau tidak bernapas, mati. Orang mati bahagia tidak? Orang mati, orang meninggal secara alami dengan pikiran tenang, damai, dia akan bahagia. Buktinya apa? Gak ada yang pernah kembali. Jarang yang pernah kembali. Bante sendiri hanya dengar katanya. Di daerah yang Bante tinggal, di daerah Kampung Muda Tangerang, katanya pernah amanya, emaknya meninggal. Ya sama ya, mungkin di sini sama. Kalau orang keturunan Tionghoa, Jungko meninggal, baru meninggal dibakarin apa? Dibakarin kertas-kertas. Sama di sini kan? Nah, untung kertas. Coba kalau uang beneran. Nah begitu dia bakar kertas, saya singkat. Emaknya yang meninggal ini, kalau di Tangerang ditutup kain, di sini ditutup kain enggak?
Oh enggak ya? Oh dibiarkan gitu saja. Nah, ditangkap ditutup kain, dia sudah pakai kertas-kertas. Terus emaknya buka. Emak mau minum, begitu dia nengok, bahagia nggak? Penuh sukacita nggak? Wah, emak hidup lagi. Tidak yang ada begitu, emak harus minta minum. Dia kaget, wah dia langsung kabur. Dan si emak ini pelan-pelan dia jalan, dia ke dapur. Yang di dapur sedang masak ini masak itu, emak haus mau minum. Cepat-cepat diambilin air atau kabur? Kabur juga. Katanya. Tapi Bante belum pernah ketemu, tapi pengen juga sih. Ada yang meninggal, terus hidup lagi. Oh Bante gak kali, Bante akan tanya. Jangan khawatir, orang meninggal itu aman. Bahkan Bante pernah jam 12:30 dini hari, bukan siang, saat dalam perjalanan pulang ke Wihara Bodhisatta Center, sekolah Bodhisatta, jam 12 malam Bante diteleponin. Umat nangis-nangis karena anaknya meninggal. Di kantornya bersama teman-temannya 6 orang. Jadi Bante balik arah ke rumah sakit umum. Ya Bante ketemu orang tuanya, dia nangis sedih, ya Bante tenangkan. Terus Bante tanya di mana kamar mayat. Bante masuk diantar sama umat yang udah tua laki-laki. Begitu Bante masuk kamar mayat, Bante lihat satu pun gak ada yang bergerak mayat itu. Ya memang kasihan bentuknya, ya kasihan karena kebakar. Ketika Bante lihat ada yang bergerak nggak? Oh meninggal semua saya. Terus Bante mau baca panitia, umat langsung telepon Bante, cepat keluar. Tuh, oh Bante mau baca panitia, cepat Bante keluar. Dia bilang cepat, ya udahlah, kau keluar dulu lah. Bante mau baca panitia, ayo bareng Bante. Boleh keluar, tinggal aja. Si Om itu suruh keluar, dia nggak mau. Bante bilang kalau nggak mau keluar, tunggu dulu. Bante baca panitia. Bante nggak bilang dia, takutnya. Udah punya istri, udah punya anak, mantu, cucu, masih takut sama mayat. Bante ingatkan sama mayat jangan takut, karena mayat itu satu pun tidak bisa bergerak. Tapi ada beberapa mayat bisa mengeluarkan gas. Benar dokter? Benar nggak dokter? Benar ya? Karena kata umat yang mahasiswa kedokteran dan dokter, jadi masih ada gas yang di dalamnya belum keluar. Kalau begitu ke kamar mayat, bunyi trompet, nggak usah takut lah, tetap mayat tidak bisa bergerak. Yang takut sama mayat, korban nonton film hantu, zombie atau vampir. Jangan tadi bergerak. Bahkan ketika Bante ke Makassar, lalu diajak ke Toraja, ada satu gunung, dalamnya banyak mayat-mayat. Bahkan ada tulang tengkorak yang mengantar. Bante kasih tahu, ini sepasang kekasih, tapi nggak disetujui sama orang tuanya, mereka bunuh diri. Mereka pikir kalau bunuh diri mereka ketemu lagi, belum tentu. Sesulit apapun, seberat apapun, jangan putus asa, jangan bunuh diri, rugi. Gak bisa makan pinutuan lagi. Ya, daripada bunuh diri lebih baik meditasi. Ya, maksud Bante, perhatikan nafas masuk, nafas keluar secara alami. Kasih nafas. Nah, jadi nafas
masuk, nafas keluar. Yang pertama boleh perhatikan nafas masuk keluar hitungan. Nafas masuk, nafas keluar 1, nafas masuk, nafas keluar 2, sampai 10 kembali 1. Yang dirasakan yang di depan hidung. Masih ada hidung? Nah, jadi sentuhan ini yang dirasakan. Nafas masuk keluar. Dan pada saat praktek meditasi, Bante nanti akan mengajak. Pertama mari kita praktek meditasi. Selanjutnya saya akan menggunakan kata saya. Saya akan lebih tenang, damai, bahagia. Dari kepala sampai telapak kaki, seluruh tubuh saya, pikiran saya, perasaan saya damai dan bahagia. Saat saya mendengar suara yang di luar diri saya semakin tenang, damai, bahagia. Mengerti? Paham? Nah, kalau kita bisa rileks, bisa tenang, salah satunya meditasi. Sebelum praktek, ada yang mau bertanya? Silakan. Bante, kalau saya mikirin utang gimana? Gak usah dipikirin belum bisa dibayar. Udah meditasi. Atau yang wanita, nanti sore masak apa ya? Besok masak apa ya? Gak usah dipikirin. Jadi gak usah mikirin apa-apa. Pikirkan nafas masuk keluar secara alami tanpa dipaksakan. Paham? Ngerti? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Kalau gak ada, saya minta tolong siapa yang punya handphone pasang alarm. Mau berapa menit? Perhatikan alarmnya dipasang sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Karena Bante pernah meditasi bareng-bareng. Berapa lama mau prakteknya? 1 jam. Tolong ya pasang alarm. Iya. Begitu pasang alarm, lewat waktu, ya tenang-tenang, sampai pengurus wihara bilang Bante, sudah lewat waktu, sudah malam, mau pulang. Oh ya, Bante pelan-pelan. Begitu keluar meditasi pelan-pelan. Oh iya, makasih. Ternyata yang pasang alarmnya salah jam. Salah jam. Ya karena salah jam ya nggak apa-apa ya. Jadi mau berapa lama? Ada yang usul mau berapa lama? Satu jam ya. Sepakat ya. Oh nggak apa-apa kalau 1 jam kita nanti keluar dulu makan. Ya 15 menit lah. Cukup nggak 15 menit? Cukup ya. Siapa yang bisa bantu? 15 menit ya kok. Nanti pada saat kita praktik meditasi 15 menit bagi ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang mau lebih lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjutkan saja. Meskipun kebaktian ini selesai nggak apa-apa, lanjutkan saja. Mau sampai besok pagi boleh juga, nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Ya, ambil sikap duduk yang baik, punggung tegak, tidak kaku, kepala tegak, tidak kaku. Mari kita bermeditasi, memanjatkan cinta kasih dan kasih sayang untuk diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan semua makhluk. Jangan biarkan pikiran kita mengembara ke masa yang lalu karena sudah berlalu, maupun ke masa depan karena itu belum terjadi. Yang penting saat ini kita
kita memperhatikan napas masuk, napas keluar secara alami, membuat tubuh kita, seluruh tubuh kita dari kepala sampai telapak kaki, pikiran, perasaan kita tambah tenang, damai, bahagia. Pikiran saya tambah tenang, damai, bahagia ketika